Raden Abu Hurairah kemudian bergelar Sunan Alim, yang kemudian menikah lagi dengan seorang putri dari Madura, yang bernama Rara Siti Kantung, putri dari Arya Baridin. Dikisahkan bahwa Sayyid Nges dan Sayyid Yakub datang ke tanah Jawa. Sayyid Nges menuju ke Majapahit, sedangkan Sayyid Yakub menuju ke Belambangan, Banyuwangi. Sayyid Nges kemudian diberi gelar Sutamaharaja oleh Raja Brawijaya, yang kemudian pergi ke Ampel Denta, dan kemudian menjadi imam di Demak, di wilayah Surabaya Barat. Sayyid Yakub kemudian diambil menantu oleh Raja Belambangan, dinikahkan dengan Dewi Sabodi, yang kemudian namanya diganti menjadi bernama Pangeran Lanang. Dan pada akhirnya Pangeran Lanang diusir oleh sang raja, dikarenakan akan mengganti agama menjadi agama Islam. Kemudian Pangeran Lanang pergi ke Ampel Denta, dan kemudian dijadikan imam di Tukangan. Dikisahkan bahwa ketika Dewi Sabodi ditinggal pergi oleh suaminya, dia dalam keadaan hamil, kemudian melahirkan bayi laki-laki. Namun kemudian oleh kakeknya sang bayi itu dibuang ke laut, dikarenakan dianggap sebagai penyebab musibah yang sedang terjadi, pagebluk. Kendaga yang berisi bayi tersebut kemudian ditemukan oleh saudagar Kamboja yang tinggal di Gresik, yang kemudian diangkat sebagai anaknya. Tidak lama kemudian saudagar tersebut meninggal dunia, sehingga bayi itu diasuh oleh nyonya saudagar, yang kemudian diberi nama Raden Satmata. Cerita selanjutnya, Syekh Wali Al-Islam, keponakan dari Sunan Ampel, juga datang ke Pulau Jawa, ke tempat Sunan Ampel, kemudian bertempat tinggal di Pasuruan, dan diambil menantu oleh Bupati Pasuruan, dinikahkan dengan putrinya yang bernama Rara Satari. Kemudian menjadi imam di Pandanaran, Semarang, dan dijadikan bupati oleh Raja Brawijaya. Syekh Maulana Ishak, kakek dari Sunan Ampel, anak dari Syekh Yunus, datang ke tanah Jawa bersama anaknya yang bernama Khalifah Husain, dan setelah sampai di Ampel kemudian diutus ke Madura. Kemudian diambil menantu IP oleh Lembu Peteng Madura, dan dinikahkan dengan seorang putri anaknya Arya Baridin. Tidak berapa lama kemudian Lembu Peteng dipaksa untuk memeluk agama Islam, namun beliau membantah. Maulana Ishak kemudian diusir sehingga pulang ke Malaka, karena jika pulang ke Ampel dia merasa malu, sedangkan Khalifah Husain kembali ke Ampel. Setelah kepergian kedua Maulana, Raja Lembu Peteng kemudian menyusulnya ke Ampel, berniat untuk menyulik Sunan Ampel. Namun tidak mampu, disebabkan oleh ilmu maunah sang Sunan. Karena kalah sakti akhirnya Lembu Peteng memeluk agama Islam, yang kemudian kembali ke Madura bersama dengan Khalifah Husain. Khalifah Husain kemudian pergi ke Sumenep untuk menemui Sri Jaran Panoling, kemudian ke Baliga, masuk wilayah Kabupaten Sampang sekarang. Keduanya pun masuk agama Islam. Kemudian Maulana Husain kembali ke Madura untuk menemui Lembu Peteng, Maulana Maghribi dan Maulana Goidi, saudara muda dari Maulana Husain, datang ke Jawa, menuju Ampel Denta. Maulana Maghribi menikah dengan Retno Marakis, putri dari Arya Teja di Tuban. Maulana Goidi menikah dengan Niken Sudara, putri dari Gajah Maudara. Kedua Maulana tersebut kemudian bertempat tinggal di Banten, untuk menjadi imam. Maulana Maghribi kembali ke Cempa, dikarenakan di Banten tidak kerasan. Sayyid Zain juga datang ke tanah Jawa, ke Ampel, yang kemudian bertempat tinggal di Cirebon, dan lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Al-Kisah,
Syekh Waliul Islam di Semarang telah mempunyai 3 orang putra. Yang pertama bernama Syekh Kalpum, tinggal di Pekalongan. Yang satunya bernama Syekh Abdullah, tinggal di Kendala. Dan yang satunya lagi bernama Abdurrahman, bertempat di Kaliwungu. Syekh Jamhur Ngali, keponakan dari Maulana Maghribi, datang juga ke Ampel. Yang kemudian menikah dengan Rara Sampur Sari, anaknya Bupati Pajarakan, dan sekaligus menjadi imam di Pajarakan. Dikisahkan bahwa janda saudagar Kamboja di Gresik meninggal dunia. Hartanya menjadi milik Raden Satmata, dan oleh karena Raden Satmata belum dewasa, sehingga harta tersebut dititipkan kepada saudara janda saudagar tersebut. Pada suatu hari Raden Satmata sedang bermain di pantai, kemudian datang seorang saudagar dan menawari untuk mengangkat anak kepada Raden Satmata. Raden Satmata pun menyetujuinya. Kemudian Raden Satmata dibawa ke rumah saudagar itu, yang berada di Benang, Tuban. Kemudian saudagar tersebut meninggal dunia, dan semua hartanya menjadi milik Raden Satmata. Kemudian Raden Satmata berkeinginan untuk berdagang. Kemudian berlayar ke Bali dengan membawa barang dagangan, berupa rotan dan kayu, dan mendapat keuntungan yang luar biasa. Namun oleh karena banyak orang miskin yang meminta-minta, sehingga semua uangnya pun habis diberikan kepada mereka, sambil memberi nasihat, sebagai berikut. Wahai kalian semua, pahamilah, janganlah ada yang menyalahkan. Menerima takdir Tuhan, anugerah yang sekarang kalian terima. Sesungguhnya saya hanya sekedar sebagai lantaran, dan sesungguhnya kalian semualah yang mempunyai hak untuk itu, ibaratnya, sebagai berikut. Semua cerita hidup ini, sesungguhnya adalah milik Tuhan, hanya saja agar bisalah memelihara raganya, carilah pegangan hidup. Orang hidup di dunia itu harus membesarkan ikhtiar usaha. Bekerjalah apa saja, agar mendapatkan penghasilan. Jika orang selalu semangat dalam bekerja, itu adalah perbuatan utama. Akan mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya. Tidak berbeda dengan orang yang ahli ibadah, asal tidak menyalahi tujuannya, mensucikan niat atas segala tindakannya. Sungguh, Allah bersifat Maha Pemurah, Maha Pengasih terhadap seluruh alam, dan selalu menjaga makhluknya. Setelah selesai menasihati, Raden Satmata memberikan uang untuk digunakan sebagai modal usaha. Oleh karena seluruh uang hasil berdagang habis disedekahkan, sehingga tukang perahu yang bernama Baru Samsu menuntut kepada Raden Satmata atas habisnya uang tersebut. Jawaban Raden Satmata kepada tukang perahu, siapapun yang telah memberi pertolongan kepada sesamanya, tentu akan mendapat anugerah Tuhan. Raden Satmata membuktikan kata-katanya dengan jalan memuja benda untuk dirubah menjadi emas dan intan. Barulah tukang perahu percaya atas maunah yang dimiliki Raden Satmata. Raden Satmata kemudian memerintahkan agar ketiga kapalnya diisi dengan batu cadas, batu kerikil, pasir dan daun pisang kering, yang akan dibawa pulang. Setelah terisi semuanya, kemudian Raden Satmata berdoa memohon kepada Tuhan. Kemudian pasir berubah menjadi beras dan kopi, batu cadar berubah menjadi emas, dan batu kerikil berubah menjadi intan. Setelah sampai di Benang, barang-barang tersebut kemudian dibagi-bagikan. Baru Samsu mendapatkan bagian yang paling banyak sebagai imbalan atas kerjanya. Baru Samsu kemudian menjadi saudagar. Raden Satmata kemudian mengembara lagi.
Syekh Syamsutabarid, paman keponakan Sunan Ampel, datang ke Jawa kemudian menjadi imam di Ponorogo. Diceritakan bahwa Raja Jayadiningrat di Pengging menyerang Semarang, sehingga terjadilah perang. Syekh Waliul Islam gugur dalam pertempuran. Syekh Suta Maharaja melarikan diri ke Demak kemudian meninggal dunia, sedangkan anaknya melarikan diri mencari hidup. Syekh Kalpum melarikan diri ke Benggala. Syekh Jatiswara melarikan diri ke Gunung Merbabu. Syekh Abdurrahman pulang ke negara asalnya. Siti Umi Kalsum putri dari Syekh Waliul Islam, bersama dengan Siti Jainab putri dari Syekh Suta Maharaja, melarikan diri ke Cirebon, untuk menghadap kepada Sunan Gunung Jati. Kemudian diperintahkan untuk ikhlas menerima, dan diperintah untuk memohon kepada Tuhan, agar mendapat keselamatan. Arya Damar di Palembang mempunyai 2 orang putra. 1. Raden Patah, putra Majapahit, anak bawaan dari Dewi Subanci. 2. Raden Kusen, putra dari Dewi Subanci dengan Arya Damar. Atas keinginan Arya Damar, Raden Patah diperintahkan untuk menjadi raja, namun Raden Patah tidak mau. Kemudian ayahnya memberi nasihat, sebagai berikut.